Dengan restu langit, titah sang kaisar. Penjahat Shenli membantai seluruh keluarga tabib suci. Kejam tak berperi kemanusiaan. Si imut ini, bunuh dia. Keluarga tabib Gu baik hati menampungmu, tapi kau balas budi dengan kejahatan. Membantai seluruh keluarganya. Panitia. Kini memerintahkan 3 lembaga hukum, Kementerian Hukuman, Ducayuan, dan Dalisi untuk mengadili secara terbuka. Untuk menggeber arwah Shisan anggota keluarga Gu. Kepala Dalisi tiba. Inilah pejabat Daxia yang di usia 20 tahun sudah menduduki posisi Jiuqing. Tuan Gu Yanqi. Aku dengar, Gu Yanqi dan Shenli sudah berteman sejak kecil. Bahkan sudah bertunangan. Jadatong Sekrang, apakah untuk menyelamatkan si imut ini? Tuan Gu, dia sudah membunuh seluruh keluargamu. Jangan sampai kau tertipu lagi olehnya. Aku melihat sendiri dia keluar dari gang dengan pakaian tidak rapi. Aku juga lihat, tengah malam jalan saja sempoyongan. Pasti ketahuan selingkuh. Dia dan pacar gelapnya membunuh seluruh keluarga Gu untuk harta. Apa dia bersama Ye Yun Er? Apa yang mereka katakan benar? Kekasagu. Hukum langit takkan salah. Shenli Haryani pasti mati. Mulai sekarang aku akan selalu menemanimu. Shenli, jawab aku. Aku bilang bukan aku. Apa kau akan percaya padaku? Kau masih berkilah. Racun mematikan Mandarafa. Bukankah ini hasil penelitianmu? Ini hadiah pertunangan yang kuberikan padamu. Kau malah memakainya untuk membunuh orang tuaku. Ini tanda cinta kita. Nanti setelah karirku stabil, aku akan menikahimu. Bicara. Kenapa diam? Kalau aku bilang bukan, kau akan percaya? Kau begitu adalah yang bukan. Panitia. Balas dendam untuk tabib Gu. Alasan yang bagus untuk diam. Kekasagu. Karena dia tidak mau bicara. Biarkan aku membantumu. Ini Wen Xinggu, bisa membaca ingatan. Aku minta menggunakan Wen Xinggu untuk menginterogasi ingatan Shenli di depan umum. Ini Wen Xinggu dari perbatasan selatan. Katanya Gu ini suka makan organ dalam yang membesar. Hukuman ini lebih kejam dari eksekusi. Ya, racun pertama ini akan memakan hati dan ginjalmu. Yang kedua akan memakan limpa dan lambungmu. Saat yang ketiga, akan melahap hatimu sampai bersih. Jika kamu bisa bertahan sampai yang keempat, organ dalammu akan habis dimakan. Ini sudah puncaknya. Jika sampai yang kelima, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Orang tak tahu cara makasi seperti dia, mempunyai terlalu lemah. Benar, biarkan dia menerima hukuman ini, menebus dosa pada tabib Gu. Pong Raken Hati. C7. Gu, tidakkah kamu ingin tahu? Mengapa dia membantai seluruh keluargamu? Tentu saja. Aku harus mengetahuinya. Gu, aku tahu kamu tidak tega melakukannya sendiri. Kalau begitu, biarkan aku yang membantumu. Jangan. Shenli,
Biarkan Gu melihat. Hei temu. Seberapa hitamnya? Lepaskan aku. Kepala desa, gadis ini tidak akan bertahan lama, lebih cepat dibakar. Seluruh keluarganya meninggal karena wabah. Bisa jadi menular ke kita. Berhenti. Tenang, keluarga Gu turun-temurun ahli pengobatan. Ayahku pasti bisa menyembuhkanmu. Shenli, cepat bangun, kita hampir sampai di rumah. Ku beritahu, rumah kami besar, setelah kau sembuh. Boleh tinggal selamanya di sini. Benarkah sebesar itu? Benar, di halaman ada pohon bunga pir. Kue bunga pir buatan nenek Wang sangat manis, musim semi tahun depan aku temanimu. Nonton bunga pir, setuju? Liar, mulai sekarang, ini bukan hanya rumah mertuamu, tapi juga rumah orang tuamu. Jika Yanci menyakitimu, aku pasti menghajarnya. Bocah nakal, dengarkan baik-baik, mulai hari ini. Dilarang punya selir, dilarang main perempuan. Seumur hidup hanya boleh setia pada Shenli. Mengerti. Ibu, tenang saja. Gu Yanci seumur hidup. Hanya akan menikahi Shenli. Kalian lihat kan, keluarga Gu sangat berjasa padanya. Menyelamatkannya dari tumpukan mayat. Orang tak tahu terima kasih, binatang saja lebih baik. Sayangku, Gu sangat baik padamu. Kamu malah membunuh seluruh keluarganya. Kalau bukan karena kamu, keluargaku yang baik-baik, bagaimana bisa hanya tersisa Gulang seorang diri? Kamu pantas dipukul, lebih pantas mati. Sudah cukup. Kamu ternyata masih menyimpan perasaan padanya. Gulang, apakah kamu lupa bagaimana 13 anggota keluarga Gu tewas? Aku tidak lupa. Kalau begitu kita lanjutkan interogasi. Untuk menggangkap kebenaran kepada semua orang. Berebut Gulang denganku, lihat dulu apakah kamu punya nyawa untuk itu. Apa yang sebenarnya diinginkan wanita ini, jangan sampai merusak rencana. Tunggu. Gulang, yang kedua hanya memakan limpa dan paru-paru, tidak akan membunuhnya. Lagi pula dibandingkan dengan paman dan bibinya. Rasa sakit yang dia alami ini, tidak ada artinya. Jangan tanya lagi. Asal kamu mengatakan kebenaran, tidak perlu menderita sakit yang menyiksa ini lagi. Gulang, kamu terlalu baik hati, wanita seperti ini. Pantas demikian hidup-hidup. Bayarkan jamakan, kami injin kebenaran. Rakyat bodoh ini, teruslah berbuat owner, asal makan empat when XIN Gu. Shenli pasti mati, tidak mungkin bertahan sampai. Kebenaran yang ingin kalian lihat. Bunuh aku saja. Ceritanya belum selesai, bagaimana bisa kamu mati dengan mudah seperti ini? Gaun pengantin yang sangat cantik. Aku pasti akan membuatmu menjadi pengantin tercantik di Dacia. Tangkap orang itu, kalian mau apa? Makhluk tidak tahu mati, berani menghina Cao Gonggong. Aku hanya seorang tabib, pelanggaran apa yang kulakukan? Di siang bolong kamu menangkap orang seperti ini, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Atas dasar apa menangkap ayahku? Makhluk tidak tahu mati, Jin Yiwei sedang bertugas. Bisa kamu pertanyakan? Awas Samuel pergi. Jangan, kalian lepaskan ayahku, lepaskan dia, ayah.
Ayahku tidak bersalah, kalian tidak bisa menangkapnya. Tuan Gu, kami juga tidak punya pilihan. Ini perintah Cao Gonggong. Ya Tuhan, mengapa begini kepada keluarga Gu? Lier, kamu mau kemana? Untung ada Wen Xinggu mengungkap kejahatanmu. Baru tahu kamu memilih pergi saat keluarga Gu paling sulit. Tidak tahu terima kasih, keluarga Gu sia-sia merawatmu. Sia saya merawatmu. Jadi malam itu, kamu membawa semua harta, pergi diam-diam. Menghilang 2 bulan lamanya, baru kembali dengan tangan kosong. Kulihat raut wajahmu ragu, jadi tidak bertanya lebih lanjut. Tak kusangka kau sudah berniat membunuh untuk harta sejak saat itu. Benarkah? Hari ini aku akan menggantikan Gulang. Jalan, wanita jahat. Kau terlalu penting bagi Gulang, hanya dengan kematianmu. Gulang akan sepenuhnya menjadi milikku. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Lier, kau baik-baik saja? Wanita dari rumah bordil mana ini berani masuk ke persidangan? Wanita, atas dasar apa kau memukulku? Aku memukulmu, perlu alasan? Bernie, aku putri Nanjiang, berani kau pukul lagi? Orang barbar Nanjiang, hari ini aku akan memukulmu 3 kali. Tak ada yang berani protes. Tuan Zhang, ada yang mengganggu persidangan, kau diam saja? Aku putri Huayang yang diangkat oleh Kaisar, siapa yang berani lancang? Dia ternyata Putri Huayang, putri pertama Daxia. Katanya Putri Huayang sudah menjadi duta di luar negeri selama 2 tahun. Tak disangka dia kembali demi Shen Li. Cucu Raja Qin tua itu kenapa ada di sini? Hormat pada putri, ini persidangan 3 pengadilan, menyangkut hukum negara. Mohon putri tidak campur tangan. Jangan gunakan hukum negara untuk menekanku. Hukum negara memperbolehkan kalian menggunakan hard asking Gu tanpa izin? Li Iar, kau menderita. Lier, aku tahu pasti kau punya alasan. Zipat ketakan pada mereka, ketakan pada semua orang. Pembunuhan keluarga ini ada rahasianya. Putri. Maaf, sekarang belum saatnya, tidak bisa bicara. TAPI, kau. Putri. Sudah, jangan bicara lagi. Gu Yanci, bunuh saja aku. Jangan menginterogasiku lagi. Gu Leng, kebenaran belum terungkap. Jangan bayarkan jam mati dengan murah. Kau ingin mati? Tidak mungkin. Gu Yanci, Lier adalah teman masa kecilmu. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Berani bertanya pada Paduka Putri. Kesedihan kehilangan ayah, dendam pemusnahan keluarga. Pernah kau alami? Aku tahu hatimu sedih, tapi Lier. Karena kau belum pernah mengalaminya. Maka jangan halangi aku. Baik. Aku tidak akan menghalangi. Tapi Gu Yanci, jika hari ini kau tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas, aku pasti akan membuat kalian menemani Lier dalam kuburan, wanita. Kau juga tidak akan bisa sombong lama. Kalau kau tidak mau bicara, aku akan bertanya sendiri. Jangan Yanci. Hei Lihat, yang ketiga, Yulit Gu ini. Mulai memakan jantung hitamnya. Li Iar.
Gambarnya bergerak. Kakak Shenli, apa yang kau lakukan? Ah, tidak ada. Perhiasan ini sudah agak lama. Aku akan membawanya untuk dibalas ulang. Tapi ini semua adalah perhiasan baru yang dibeli suami. Jangan tanya lagi. Aku tahu batasanku, waktunya sudah larut. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Nyonya Gu, kenapa kau datang begitu malam? Aku ingin mengambil semua aset keluargaku. Ini mungkin tidak sesuai aturan. Ini adalah token keluargaku. Melihat token seperti melihat orangnya. Belum cukup? Kalau ada token, hamba tentu tidak berani menghalangi. Hanya saja jumlahnya besar. Butuh waktu untuk menghitung. Tidak perlu menghitung, ambil semuanya. Hari ini aku akan membawa semuanya. Uang di rekening. Ternyata juga kau yang mengambil. Suamiku, aku sudah bilang sebelumnya. Wanita ini tidak bisa dipercaya. Konon katanya Kasim Cao sangat penyayang. Hamba Shenli bersedia mempersembahkan harta benda untuk menghormati Kasim. Jadi hari itu kau membawa semua harta keluargaku. Untuk bergabung dengan pengkhianat Cao. Tidak mungkin, Lier bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kebenarannya sudah jelas. Apalagi kesalahpahaman. Semua orang tahu, ulat pengakuan. Tidak bisa berbohong. Bunuh balas dendam untuk tabib, bunuh dia. Tuan Gu, wanita jahat ini berarti lisik menurutku. Kita harus segera menghukumnya. Hengwell, Belum cukup. Dasar bodoh, berani mengabaikanku. waktu baiklah tiba, eksekusi segera. Tidak boleh. Motif tidak jelas, kalian tidak boleh membunuh Shenli. Yang Mulia Putri. Ini adalah persidangan 3 lembaga, harap Yang Mulia tidak mengganggu ketertiban sidang. Bahkan begitu, tidak bisa membuktikan. Shenli adalah pembunuh seluruh keluarga Gu. Ada gambar lagi, Teras Taunton. Sudah, bangunlah, paman kita ingin bertemu denganmu. Bisa juga, Paman Cao kita bilang, harus melewati 2 ujian. Ujian pertama adalah merangkak di atas pecahan keramik ini. Kalau merangkak lewat sini, kaki akan kaget, terlalu kejam. Asal paman senang. Hamba pasti akan patuh pada aturan. Lambat sekali, biar aku bantu. Ujian kedua adalah membilas darah dengan air garam ini. Nanti dilihat lagi, jangan sampai mengganggu paman kita.
Tak kusangka Gusi Sen si tua itu punya anak perempuan secantik ini. Terima kasih pujian paman. TAPI. Tato di tanganmu, aku tidak suka. Kalau paman tidak suka, hamba akan mencabutnya. Baik, aku suka sifatmu. Lihat tubuhnya. Aku tidak sabar mendengar. Suaramu nanti. Buat aku puas melayaniku. Permintaanmu. Mungkin aku bisa penuhi. Jangan paman, jangan. Aduh, bagaimana bisa begini? Jangan, aku belum menikah, aku mohon. Kumohon jangan perlakukan aku seperti ini, Paman Cao. Wah, masih imut-imut. Aku harus lebih bersenang-senang. Lepaskan aku. Gadis kecil ini benar-benar kejam pada dirinya sendiri. Untuk mendekati Paman Cao, sampai kehormatan pun dilepas. Dasar gadis licik, pantas saja bisa membunuh seluruh keluarga tabibku. Benar? Agar Gulang bisa ikutku ke Nanjiang dengan sepenuh hati. Harus putuskan semua harapannya. Shenli, beruntung ada ingatanmu ini. Kenapa? Kau demi mengejar kekuasaan. Sampai malu pun tidak peduli. Guyanji, berani-beraninya kau menyiksa secara pribadi. Keluarga Gu hancur berantakan, apa yang tidak berani kulakukan? Datang, halangi dia. Guyanji, berani-beraninya kau tidak menghormati putri ini. Tunggu sebentar, lihat, gambarnya bergerak lagi. Beri aku 1 kali sujud. Jilat sepatuku sampai bersih, mulai sekarang. Kau adalah orangku. Senli Senli. Tak kusangka, kau memiliki kemampuan seperti ini. Bisa membuat Pangeran Cao yang tua dan lucu ini bersujud di kaki gadismu. Shenli, seluruh keluarga Gu. Apa salahnya padamu? Cepat lakukan seperti yang dikatakan pangeran. Sujud sekarang. Ini semua adalah anugerah pangeran untukmu. Shenli, Aku senang hari ini, akan kukabulkan permintaanmu. Lepaskan Gu Shishen, si tua itu. Terima kasih Pangeran Cao, telah mengampuni nyawa ayahku.
Tak kusangka, dia ternyata ingin menyelamatkan tabib Gu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa membaca ingatan ini? Terima kasih Pangeran Chao. Aku senang hari ini, akan kukabulkan permintaanmu. Lepaskan Gu Shishen, si tua itu. Terima kasih Pangeran Chao telah mengampuni nyawa ayahku. Terima kasih Pangeran Chao telah mengampuni nyawa ayahku. Kenapa begini? Kenapa tidak memberitahuku? Bukankah kau ingin bukti? Ini buktinya. Apa yang terjadi? Bukankah dia bergabung dengan Cao si pengkhianat untuk kekayaan? Demi menyelamatkan tabib Gu, dia sampai melakukan ini. Tapi kenapa beberapa tahun kemudian dia membunuh seluruh keluarga Gu? Ini sulit dikatakan, mungkin karena siksaan si Kasim tua itu. Psikisnya terganggu, tertekan selama bertahun-tahun lalu meledak. Diam kau. Lear rela menanggung penghinaan ini demi menyelamatkan tabib Gu. Kau si imut ini masih menjelek-jelekannya. Orang yang tadi menghina dan melempari Lear dengan batu. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Putri, apa maksudmu? Meski kau ingin membela temanmu, tidak seharusnya mengancam rakyat. Benar. Betul. Apa maksudmu? Dua yang mulia. Shelly mengorbankan diri untuk menyelamatkan ayahnya sebelumnya. Tidak mungkin dia membunuh seluruh keluarga setelahnya. Kasus ini penuh kejanggalan. Pasti ada ketidakadilan di sini. Aku mengajukan untuk mengulangi persidangan ini. Paduka Putri, kasus ini sudah diputuskan. Aku tidak setuju untuk diulang. Kasus pembunuhan dan pemusnahan keluarga bisa diulang berkali-kali. Ternyata negara besar Sia ini, demi melindungi penjahat, bisa mengatakan hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Kurang ajar. Urusan pemerintahan Sia tidak boleh dikomentari oleh orang asing seperti kamu. Paduka Putri, persidangan 3 lembaga adalah alat penting negara. Bagaimana bisa diubah hanya karena ingatan yang tidak jelas? Ini bukan main-main. Tidak jelas? Menteri Zhang. Apakah Anda buta mata atau buta hati? Shenli membunuh adalah fakta, saksi dan bukti ada. Apapun motifnya, hukum alam membunuh harus dibayar dengan nyawa. Tuan Bao, tolong tanyakan hukum Sia. Apakah ada aturan membunuh tidak perlu membayar nyawa? Ya, saya juga setuju. Paduka Putri. Perkataan Tuan Zhang sangat benar, hukum tidak mengenal belas kasihan. Meskipun Shenli berjasa pada keluarga Gu, tapi pembunuhan massal adalah fakta. Tidak ada alasan untuk mengulang persidangan. Ternyata Paduka Putri demi perasaan pribadi mengabaikan nasib tragis. Kyuhyarga Gu. Look. Perkataan ini masuk akal. Meskipun dia menyelamatkan nyawa tabib Gu, tapi saat wabah, tabib Gu juga menyelamatkan nyawanya. Harang budi mereka sudah lunas. Pana dia. Paduka, meskipun Anda berteman baik dengan si manis itu, tapi hukum alam membunuh harus dibayar nyawa. Benar, bunuh dia. Pana dia. Gu Yanqi, cepat bicara. Menurut hukum Sia, dalam persidangan 3 lembaga, jika salah satu hakim meragukan kasus, putusan bisa dibatalkan dan diulang. Anda adalah kepala pengadilan, salah satu hakim utama. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan Lear sekarang. Apakah Anda akan membiarkannya pergi ketiga? Aku. Gu, apakah kamu kasihan padanya? Apakah kamu sudah lupa wajah sedih paman dan bibi Gu? Ja'ala wanita tak tahu terima kasih. Diam. Dia memang serigala berbulu domba. Dia tidak berani balas dendam pada kakek Cao. Jadi membunuh seluruh keluarga tabib Gu. Orang baik selalu disakiti, dia tentu akan melampiaskan kebencian pada orang yang paling baik padanya. Dia wanita jahat. Gu, cepat bunuh dia. Shenli, jadi nyawa seluruh keluargaku. Hanya alat pelampiasan kebencianmu, ya? Bukan begitu. Baiklah. Demi cinta kita bertahun-tahun, katakan yang sebenarnya. Bisa. Gu Leng. Pergi. Gu Yanqi, kamu gila. Berhenti sekarang juga. Pergi. Setelah menelan cacing hati keempat,
semuanya akan berakhir. Sekarang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau cacing hati keempat ini masuk, organ dalammu akan... Kamu, Liar, kamu ngapain? Makan 4 cacing hati sekaligus? Kamu bisa mati. Muntahkan sekarang. Cepat! Putri, aku sudah menunggu momen ini lama sekali. Yanci, aku tahu. Meskipun aku dinodai oleh Kasing Chow, kamu tidak akan menolakku, tapi kamu akan bertarung dengannya. Maka semua yang kulakukan akan sia-sia. Dia ngapain? apa katamu? Kamu tidak berhak menyentuh Liar. Putri, jangan salahkan Yanci. Yanci, kamu ingin tahu kebenarannya? Sekarang akan kuberitahu. Tidak bisa, tidak boleh terus membaca. Tapi, makan 4 cacing pasti mati. Tidak mungkin melihat kebenaran terakhir. Kenapa aku panik? Tuan Gu, menurutku tidak perlu diperiksa lagi. Bukti kasus ini sudah jelas, tidak bisa dibantah. Tidak bisa. Aku belum melihat kebenarannya, tidak bisa memutuskan. Tuan Gu, kalau ditunda lagi. Cepat lihat, gambarnya bergerak lagi. Ya, bergerak lagi. Liar lihat, bunga pir tahun ini. Lebih indah dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat indah. Ini hadiah cinta kita. Tunggu sampai karirku stabil, aku akan menikahimu. Liar. Maukah kamu menikah denganku? Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Liar. Bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Gu Yanci. Kebahagiaan terbesar. Bertemu denganmu juga adalah keberuntungan terbesarku. Guling hanya boleh jadi milikku. Tuan, pernikahan Yanci dan Liar ini. Jangan terburu-buru. Meski keluarga kita tidak menuntut kemewahan, tapi tata krama yang seharusnya ada, tidak boleh kurang sedikit pun. Tentu saja, terutama gaun pengantin ini, mutiara di atasnya. Harus dipilih yang besar dan bulat, mutiara Laut Selatan, baru dianggap membawa keberuntungan. Tapi mutiara Laut Selatan ini harganya tidak murah. Tidak apa. Ini tabungan seumur hidupku, uang untuk peti mati. Kita tidak boleh menyakiti hati Liar. Dasar kakek tua, jam-jam menabung uang saku ya. NK, bagaimanapun I'm a young bear, kau pergi patroli ke perbatasan selatan. Sekalian ke Hainan, pilih beberapa mutiara yang bagus. Jangan takut menghabiskan uang. Kalau begitu terima kasih, ayah. Tenang, ibu, untuk Liar pasti yang terbaik. Aku pergi dulu. Ayah, ibu, Liar sakit sekali. Liar, kau menderita. Yanci, maafkan aku. Gulang, Bunadia, balas dendam untuk sisa nyawa keluarga Gu. Yanci, tunggu sebentar, kebenaran. Kebenaran akan. Tunggu sebentar. Ayo makan. Maken.
Ayah. Saatnya berangkat. Ternyata ini kebenarannya, selama ini kita mengira dia punya alasan lain. Dia hanya seorang yang manis. Gila. Buktinya jelas, bunuh dia, harus bunuh dia. Bunuh dia, wanita jahat seperti ini, ditentang manusia dan dewa. Benar, Gulang. Orang seperti ini. Tinggal di dunia satu hari pun adalah penghinaan bagi Paman Gu. Tidak. Tidak benar. Gulang, kebenaran sudah di depan mata. Tidak ada yang salah. Kemampuan ayahku dalam pengobatan tak tertandingi di Daxia. Tidak ada racun aneh di dunia ini yang tidak dia kenal. Meskipun Maduolo Jue Mingsan istimewa, tapi pasti ada rasa aneh saat masuk mulut. Ayahku tidak mungkin tidak menyadarinya. Mungkin dia menggunakan cara tertentu untuk menutupi. Bauraken, wanita iblis ini lisik sekali. Pasti menggunakan aroma makanan untuk menutupinya. Tidak benar. Shenli, kau sadarlah. Katakan padaku, metode apa yang kau gunakan? Mengapa ayahku dengan rela hati meminum racun yang kau berikan? Kamu bicara dong, kenapa diam saja? Kamu bicara dong. Kamu sadarlah, kamu bicara dong. Guyanci, kamu gila ya? Liar Jahan Permati. Kamu tahu apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Aku memang tidak mengerti rasa sakitmu kehilangan keluarga. Tapi aku kenal Liar, Shenli yang aku kenal. Dia bahkan mimpi buruk setelah membunuh kelinci. Bagaimana mungkin dia membunuh 13 orang? Kamu hanya melihat hasil dari ingatan, tapi tidak memikirkan penyebab di baliknya. Shenli, bagaimana mungkin dia? Chada Sintapada orang sebodoh kamu? Penyebab. Apalagi penyebabnya? Aku melihat langsung dia dihina oleh anjing. Melihat langsung dia meracuni orang. Mungkin itu semua palsu? Palsu apa? Mana ada yang palsu? Membunuh ya membunuh, pembunuh harus bayar nyawa. Guyanci, jangan biarkan kebencian membutakan matamu. Kamu pikir baik-baik, Shenli yang kita kenal seperti ini? Apa kamu benar-benar akan, karena ingatan semacam ini, gambaran yang tidak jelas, membunuh wanita yang paling kamu cintai? Aku susun rencana besar ini, bahkan rela keluargaku musnah, hanya untuk menyisakan Gu seorang, agar dia ikut aku. Bagaimana bisa salah sekarang? Gu, dia membunuh ayah dan ibumu. Palsu. Apa? Benar semua palsu? Putri, Anda meragukan keaslian cacing tanya hati? Saksi dan bukti bisa dipalsukan. Tapi ingatan yang dimakan cacing tanya hati, langsung diambil dari otak. Tidak bisa dipalsukan. Ini konsensus dunia. Benar, Nona ya benar. Cacing tanya hati mana mungkin bohong. Paduka Putri, jangan karena perasaan pribadi. Mengabaikan hukum negara. Dua yang mulia, aku minta segera eksekusi Shenli. Kembalikan keadilan ke Daxia. Paduka Putri, bukti kasus ini jelas. Tolong jangan ganggu pengadilan. Apa aku benar-benar salah? Pengawal. Terdakwa Shenli kejahatan besar. Kemarahan rakyat meluap, segera eksekusi. Penggal segera. Tidak boleh. Mana dia? Lewati aku dulu. Lihatlah, semuanya. Inilah Putri Huayang yang kalian muliakan. Untuk melindungi seorang pembunuh. Menghina hukum negara dan menyalahgunakan kekuasaan kerajaan. Paduka Putri, apa maksudmu ini? Apakah nyawa kami rakyat jelata bukan nyawa? Benar. Langit ibu kota sudah gelap. Paduka Putri, mohon minggir. Aku tidak akan minggir. Cukup. Jangan bicara lagi. Tuan Sang, eksekusi. Guyanci. Cepat lihat. Gambarnya sepertinya bergerak lagi. Bukankah dia hampir mati? Kok masih bisa membaca ingatan? Ayah. Aku tidak pantas hidup. Aku penuh dosa. Aku penjahat bagi Daxia. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kau adalah tabib yang menyelamatkan Lan Fuxiang. Mana mungkin kau penjahat? Liar. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan kehilangan keluarga. Maafkan aku, liar. Ayah. Apa maksudmu? 5 tahun lalu,
Wabah yang hampir memusnahkan kota adalah ulahku. APA? Wabah 5 tahun lalu disebabkan oleh tabib Gu? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Seluruh keluargaku tewas dalam wabah itu. Tabib Gu yang menyelamatkanku. Tabib Gu jelas adalah penyelamat kami. Tapi, cacing penguji hati tidak bisa dipalsukan. Tuanku, Barry kami penjelasan. Aku yang menyebabkan ini. Ayahku adalah dalang di balik wabah itu. Ini ingatannya? Sungguh pertolongan langit. Gulang, kau baik-baik saja? Asalkan kita menghancurkan keluarga Gu. Citra mereka di hati rakyat Dacia membuat Gulang menjadi penjahat yang pantas dibuna, dia akan selamanya tinggal bersamaku di Nanjiang. Apakah ini kebenaran dibalik pembantaian keluarga Gu oleh Lier? aku yang menghancurkan keluargamu. Maafkan aku. Ayah, omong kosong apa lagi ini? Sekarang, aku harus jujur. 5 tahun lalu, aku pergi ke Nanjiang mencari ramuan langka. Tanpa sengaja menemukan 2 ekor cacing. Karena penasaran, lalu kubawa pulang. Awalnya, kukira bisa mengendalikannya. Tapi tanpa sengaja, 1 kabur. Awalnya tak kuhiraukan. Hingga wabah melanda kota. Gejalanya persis seperti terkena racun serangga. Sumbernya adalah serangga beracun itu. Lier, aku menyesal padamu. Akila yang menyebabkan bencana itu. Shenli membunuh 13 anggota keluarga Gu. Ternyata untuk balas dendam. Ayah, ibu, kalian mati dengan sia-sia. Diam. Munder. Bangsat, kalian keluarga Gu. Kalian sudah membunuh banyak orang. Kalian pantas masuk neraka. Utang ayah dibayar anak. Bunuh si keluarga Gu ini. Mana dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahku pelaku wabah? Shenli, cepat bangun. Bagaimana mungkin ayahku pelaku wabah ini? Ingatanmu palsu, kan? Ini alasanmu membunuh? Cepat sadar. Suamiku Gu, bahkan jika paman Gu bersalah, bagaimana dengan bibi Gu? Dan anggota keluarga Gu lainnya, mereka tak bersalah. Tak bersalah. Lalu 7 anggota keluargaku. Mati SIA. Apakah mereka bersalah? Keluarga Gu hanya kehilangan 13 nyawa. Sekalipun kubongkar makam dan cambuk mayatnya. Hancurkan tulangnya, tak akan meredakan kemarahan rakyat. Para oportunis. Teruslah berulah. Semakin kalian gaduh, semakin kecewa suamiku Gu pada Dacia. Saudara-saudara, meski tabib Gu bersalah, itu kesalahan tabib Gu sendiri, bukan keluarga Gu lainnya. Tak ada hubungannya. Tapi Shenli karena satu tabib Gu membantai seluruh keluarga Gu. Bukankah ini balas dendam pribadi dan pembunuhan sembarangan? Wabah 5 tahun lalu menewaskan puluhan ribu. Hanya dibayar 13 nyawa keluarga Gu. Balas dendam Nona Shenli sangat setimpal. Benar, Nona Shenli adalah penyelamat kita. Pinailemat. Dia memanfaatkan kalian untuk menyebarkan kebencian. Dia penjahat. Kevin Aaron Teleterangkap. Kau masih memfitnah Liar di sini. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Liar. Ini semua salahku. Ayah, jangan bicara begitu. Ini sudah takdir. Lihat tidak menyalahkanmu. Sudah terlambat. Apa maksudmu? Apa ini? Selain kau, semua orang di kediamanku terkena racun serangga kolera ini. Racun serangga apa itu? Kenapa aku tidak pernah mendengar ayah menyebutkannya? Kutu kolera adalah kutu paling menakutkan dari Nanjiang. Jika satu orang terinfeksi, seluruh negeri akan binasa. Kenapa dia bereaksi seperti ini? Kutu kolera. Apa itu kutu kolera? Apakah ada solusinya? Kutu ini 100 kali lebih berbahaya daripada wabah dan tidak ada obatnya. Sekali menular,
tersentuh langsung mati. Tidak hanya ibu kota, seluruh negeri Xia akan berubah menjadi neraka di dunia. Bagaimana ini? Liar. Ayah memintamu satu hal. Ayah, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Liar, dengarkan ayah. Jika bukan karena aku bersikeras meneliti kutu kolera, keluarga Gu tidak akan terinfeksi kutu ini. Kau harus tahu, begitu kutu ini meletus, akibatnya tidak terbayangkan. Apakah benar tidak ada solusi untuk kutu kolera ini? Sebenarnya ada satu cara, Apa caranya? yaitu kita semua mati. Lebih awal, membunuh kutu ini. Maka kutu tidak akan meletus. Liar. Sekarang, hanya kau yang bisa membantu kami, reputasi keluarga Gu selama ratusan tahun. Tidak boleh hancur di tanganku, yang lebih penting. Aku tidak bisa membiarkan Yanci. Membawa nama anak pendosa, dia tidak boleh dikasih maki oleh dunia. Karirnya tidak boleh ku terjangkit. Maksud ayah adalah, Bunuh aku, bunuh semua anggota keluarga Gu, hentikan kutu ini. Lalu, kau gantikan kami keluarga Gu. Memakul. Semua. Kakian. Gu Shizhan. Kau tua munafik ini. Dokter suci apa? Jelas-jelas Algojo perusak umat manusia. Kita hampir semua dibunuhnya. Benar, betul. Sungguh tidak tahu malu kalian. Demi reputasi keluarga kalian, menyuruh seorang gadis kecil memikul kesalahan sebesar ini, tidak tahu malu, kalian benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu, kita tertipu oleh si munafik ini. Hampir membunuh gadis kecil ini, menghancurkan yang dicintainya. Menghancurkan dia. Yang dicintainya, menghancurkan dia. Tidak mungkin. Ayah selalu bersikap acuh-tak-acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin demi reputasi yang disebut-sebut? Membiarkan Liar menanggung tuduhan pembunuhan. Gu Leng, jangan sedih. Ini bukan salahmu. Gu Leng, sungguh menyesal, siapa yang menyuruhmu terus tidak bisa melupakan Shenli, dan tidak bisa melupakan Dacia. Setelah hari ini, Dacia tidak akan bisa menampungmu, hanya aku, yang menjadi satu-satunya pilihanmu. Reaksi orang barbar Nanjiang ini terlalu aneh. Semuanya, meskipun Gu Shizhen sudah tiada, tapi anaknya masih hidup. Utang bapak dibayar anak, Gu Yanci. Dosa ayahmu, kau yang bayar. Siapa tahu dia terlebat atau tidak? Atap tidak lurus, tiang miring, ayahnya sumber bencana. Dia juga bukan orang baik. Anakku yang malang. Dia baru berusia 8 tahun, sudah meninggal dalam wabah itu. Gu Yanci, kembalikan nyawa anakku. Keluarga tabib apa? Keluarga perusak. Gu Yanci, ayahmu membunuh istriku. Aku akan minta nyawamu sebagai gantinya. Liar. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa harus menangkis pisau itu untukku? Sudah makan 4 cacing penguji hati. Ditambah tusukan pisau ini, kali ini kau pasti mati. Liar. Minggir. Bagaimana mungkin Liar mencintai pria brengsek sepertimu? Bermain sandiwara untuk siapa? Gu Yanci, Liar bertemu denganmu. Bertemu dengan keluarga Gu, sungguh sial. Lebih baik dulu biarkan dia mati dalam wabah itu. Aku tidak. Kalau bukan karena kau bersikeras, Liar tidak akan makan 4 cacing penguji hati itu, kalau bukan karena ayahmu yang egois. Dia tidak akan menenggang tuduhan pembunuhan massal. Ayahmu sudah menghancurkan keluarganya. Masih mau mendorongnya ke neraka, kalian semua munafik. Kalian, kira dengan membela liar tadi, aku akan melepaskan kalian? Kau. Dan kau? Aku tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Liar. Aku yang membahayakanmu, semua ini salahku. Bukan salahmu, Gulang. Salah Shenli, kenapa dia menyembunyikan kebenaran? Kurasa dia sengaja cari simpatimu.
Diam! Penyihir Nanjiang, kau tak berhak bicara di sini. Kau. Diam kau. Tenang Lier, aku pasti akan mencari cara menyelamatkanmu. Dua yang mulia, Ini kebenaran sudah jelas. Shenli memang memiliki alasan. Dia bahkan terluka parah saat menyelamatkan orang. Aku minta pengadilan dihentikan, panggil tabib. Benar? Pengadilan harus dihentikan. Nona Shen orang baik. Dia penyelamat kita. Yang membunuh adalah tabib, Bu. Bodoh. Dia tabib apa? Bunuh saja Guyanji. Bebaskan Nona Shen. Teruskan pengadilan akan ada korban. Aku tak setuju. Perkara belum selesai, tak bisa dihentikan sembarangan. Kurang ajar. Ada perintah emas dari almarhum Kaisar. Aku berwenang mengawasi pejabat dan menghukum ketidakadilan. Siapa berani menentang? Siapa berani menggelanji? Ya Yun Er ini. Dulu menghalangi Shenli, sekarang baru panik. Perintah emas penting, tapi hukum negara lebih penting. Shenli punya alasan. Tapi pembunuhan tetaplah fakta. Apakah putri ingin? Secara terang-terangan menantang hukum? Tuan Bao, Anda sudah lihat sendiri. Shenli memang punya alasan. Hukum memang ketat, tapi bukan tanpa belas kasihan. Shenli memang punya alasan. Aku setuju. Tolak putusan. Tunggu. Kasim Ciao tiba. Hamba Jang Tong memberi hormat kepada Yang Mulia. Kapan Zhang Tong bergabung dengan klik Kasim? Bodoh. Urusan kecil saja gagal. Yang Mulia, hamba yang tidak becus, mohon ampunan. Hamba memberi salam kepada putri. Kasim Cao terlalu sopan. Yang Mulia Putri, ini tempat hukum negara, penuh darah kotor. Yang Mulia, lebih baik kembali ke istana, jangan ikut campur. Yang Mulia bercanda. Almarhum Kaisar memberiku perintah emas untuk mengawasi pejabat dan menghukum ketidakadilan. Kasus Shenli mana bisa disebut ikut campur? Putri benar tapi... Perintah emasmu sepertinya tak lebih kuat dari keputusan kekaisaran kami. Yang Mulia Putri, menurut Yang Mulia, apakah para pejabat dan rakyat harus mendengarkan perintah almarhum Kaisar? Atau yang sekarang? Xiao De Wang, ini adalah kepalsuan. Yang Mulia Putri, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Ini dibubuhi dengan stempel kerajaan Dacia, Yang Mulia Putri. Apakah Yang Mulia meragukan sang kaisar? Bacakan titah. Sujit. Dengan titah sang kaisar, wanita berdosa Shenli berhati jahat, menyebarkan kabar bohong, mengacaukan hukum, kejahatannya tak terampuni. Tidak perlu diadili lagi, segera. Dihukum mati di tempat, demikian tidak ini. Tidak boleh. Ayo. Tangkap wanita berdosa Shenli untuk kita, eksekusi segera. Jangan sentuh dia. Wah. Ini bukan pejabat dari Sigu? Kenapa? Sudah seperti patung lumpur yang menyelamatkan diri sendiri susah. Masih ingin jadi pahlawan menyelamatkan kecantikan? Ayo, keluarga Gu mengacau dunia. Tangkap juga anak si penjahat ini untuk kita. Tidak boleh ditangkap. Betul. Ya, Tidak boleh ditangkap. Jika ingin menangkap, langkahi dulu kami. Langkahi kami, langkahi dari sini. anak-anak kecil ini gila ya? Sekumpulan anak kecil yang tidak tahu hidup enak. HMPH, kalian minta dikabulkan? Siapa yang menghalang eksekusi? Akan dianggap memberontak dan dihukum mati tanpa ampun. Setuju. Jangan.
Siapa yang berani maju lagi akan bernasib seperti mereka. Lawan kami. Sekumpulan orang tak berguna. Apa masih bengong? Eksekusi. Sayap. Pengawal. Eksekusi. Tidak boleh. Yang Mulia Putri, maafkan kami. Liar. Sangkong si anjing Kasim. Jika berani menyentuh liar, aku tidak akan membiarkan kalian. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Berhenti. Kakek, akhirnya kau datang. Syukurlah, Pangeran Kintua adalah pahlawan besar di masa almarhum Kaisar. Pangeran Kintua, tolong berikan keadilan untuk kami. Ya, tolong berikan keadilan untuk kami. Ya, kami diselamatkan. Terima kasih atas pertolongan yang mulia Pangeran Kin. Anak muda keluargaku, jangan terburu-buru. Ini adalah penyembuh Juan. Segera berikan pada gadis Li, atau akan terlambat. Pil penyembuh jus Wan Huan Hun? Bukankah itu obat legendaris? Bagaimana orang tua ini memilikinya? Yang Mulia Pangeran Qin menyelamatkan penjahat tanpa izin, tidak pantas. Kasim Cao, siapa yang memberitahumu? Shen Li adalah penjahat? Perintah Kaisar ada di sini, tidak mungkin bohong. Orang bijak tidak berbicara sama. Kau dan aku tahu, apakah dikrit ini asli atau palsu? Aku tidak mengerti apa yang pangeran katakan. Aku hanya tahu. Cap kekaisaran di atas, itu adalah kehendak suci. Justru pangeran. Tanpa panggilan, membawa pasukan tanpa izin. Apakah ini pemberontakan? Hahaha, Pemberontakan? Topi ini tidak cocok untukku. Kau punya dikrit, di sini aku juga punya. Mari Kasim Cao menilai, tidak mungkin. Kaisar muda sudah lama menjadi bonekaku. Cap kekaisaran juga di tanganku, orang tua ini tidak mungkin punya dekrit. Hahaha, pangeran bercanda. Hamba selalu melayani kaisar, bagaimana mungkin tidak tahu dekrit ini? Apakah dekritmu ini palsu? Memelsukan dekrit, pantas dihukum sembilan generasi. Sangkong, yang mulia Pangeran Qin adalah keluarga kerajaan. Kau ingin menghukum 9 generasi Pangeran Qin? Apakah ini pemberontakan? Kau, jangan asal bicara. Aku hanya berpikir Pangeran Qin sudah tua, penglihatan dan pendengarannya kabur. Tidak seharusnya mengganggu urusan eksekusiku. Mata tua yang kabur. Bawakan busur panah. Jika kau terus berisik, panah berikutnya. Akan kutunjukkan padamu apa itu mata tua yang kabur. Memalukan. Bangun sekarang. Semuanya. Dekrit yang kubawa ini, memang bukan dari Kaisar saat ini. Dekrit yang bukan dari Kaisar, apa artinya? Hahaha, pangeran, apakah kau sudah pikun? Menggunakan dekrit palsu ini. Untuk mengejekku? Kapan aku bilang? Ini dekrit palsu? Ini. Semuanya. Dekrit yang kubawa adalah dekrit almarhum Kaisar. Hamba mendengarkan perintah almarhum Kaisar. Almarhum Kaisar? Orang tua itu, bukankah sudah kubunuh dengan racun? Bagaimana masih ada dekritnya? Kasim Cao, mengapa tidak bersujud melihat dekrit almarhum Kaisar? Apakah ingin memberontak? Hamba mendengarkan sabda almarhum Kaisar. Dengan resti langit, titah Kaisar, aku khawatir setelah mangkat, negeri akan bergejolak. Kerajaan dirusak oleh pengkhianat, maka kuberikan gulungan emas Pangeran Qin ini. Melihat titah ini, seperti hadirku sendiri. Jika Siarunto boleh memenggal raja yang lalim. Dan menghok kemari, mencari pemberontak. Demikian tidak ini. Almarhum Kaisar bijaksana. Memang almarhum Kaisar berpikir jauh ke depan sampai menyiapkan rencana cadangan. Benar, langit ibu kota sudah terang, terang sekali. Paduka memegang titah almarhum memang ada alasannya. Tapi,
Di tangan kami ada titah suci kaisar sekarang. Apakah Paduka Barani melawan Tita Susi? Benar, almarhum kaisar sudah mangkat bertahun-tahun. Kini kaisar sekarang adalah penguasa Sia. Tita Almarhum Kaisar. Bagaimana bisa mencampuri hukum negara sekarang? Sangkong, pertama kau tidak menghormati kaisar. Sekarang meremehkan titah almarhum kaisar. Benar-benar anjing yang setia. Kau, Paduka, tidak usah banyak bicara. Pikirkan baik-baik, melawan titah suci sama dengan memberontak. Memberontak. Menurutku, justru kau yang memberontak. Kau, Chow Duang, kau bersekongkol dengan dukungan wanita Nanjiang. Menyebarkan wabah kemana-mana, bahkan meracuni tabib agung Sia. Bermaksud mengacaukan Sia. Katakan, siapa sebenarnya yang memberontak? Orang tua brengsek, kau ngomong apa? Aku tidak kenal siapa itu Kasim Chow. Mana ada Yurizon bersekongkol memberontak? Orang tua ini kenapa hari ini? Biasa di istana tidak berani bersuara. Sekarang kok berani bersikap? Jangan-jangan. Paduka, jangan fitnah hamba. Kesetiaanku pada Sia bisa dibuktikan langit dan bumi, matahari dan bulan. Benarkah? Kesetiaanmu adalah bersekongkol dengan dukun wanita Nanjiang. Merusak menteri-menteri? Kau bersekongkol dengan dukun wanita Nanjiang? Jadi, Dukun wanita Nanjiang ini sekutu si pengkhianat Cao. Yang dikatakan Paduka Pangeran Qin. Benarkah? Gulang, aku tulus padamu. Jangan percaya omongan sepihak orang tua ini. Dia sengaja memfitnah Yun Er. Omongan sepihak. Paduka Pangeran Qin tidak kenal denganmu. Apa alasannya memfitnahmu? Hamba tidak paham maksudmu. Kalau kau tidak mengerti, maka hamba akan membuatmu mengerti. Penggawal, bawa barang bakti. Li Er, kau sudah bangun? Li Er, bagaimana mungkin? Kamu sudah memakan 4 ekor cacing hati. Bahkan jika kamu memakan obat ajaib paling hebat di dunia ini, tidak mungkin bangun secepat ini. Wanita iblis, apa yang kamu tahu? Dasia kami luas dan kaya, penuh dengan harta langka. Mana bisa kamu bayangkan, orang barbar dari selatan ini? Kamu mencari Lanya? Liar. Bertemu dengan Yang Mulia Pangeran Qin. gadis Li, kamu sudah menderita. Ternyata semua ini adalah ulah orang barbar ini. Nona Shen, kami salah menuduhmu karena buta mata. Semua ini karena barang-barang jahat ini. Mereka yang menyesatkan kami. Sebenarnya ini semua kesalahan tabib Gu. Benar, gadis kecil, kami salah menuduhmu. Kami minta maaf padamu. Sekelompok anak kecil sudah tidak sabar mati ya. Apa yang dia ketakin Kailin perkaya Sanua? Penggawal, tahanan Shenli sudah bangun. Segera eksekusi. Siapa yang berani? Cao Duang, jangan buru-buru. Saat eksekusi, pasti tidak akan ketinggalan kamu. Gadis Li, maafkan aku datang terlambat. Pangeran Qin peduli pada dunia. Tidak terlambat datang. Dibandingkan dengan kesetiaan keluarga Gu, aku ini bagaikan kunang-kunang di bawah bulan purnama. Kesalahan keluarga Gu sekarang bisa diumumkan ke seluruh dunia? Bisa. Kekek, liar. Kalian bicara apa? Gadis Li, permainan catur sekarang sudah siap. Kamu sudah hampir kehabisan tenaga, buat apa mengambil risiko lagi? Kamu harus tahu, meskipun obat Jius Huan Huan Hun sangat kuat, TAPI. hanya bisa menyelamatkanmu sekali saja. Rakyat seperti air. Mereka hanya percaya apa yang mereka lihat. Jika sekarang kebenaran tidak diungkap, maka keluarga Gu dan ayah akan menanggung nama buruk seumur hidup. Yan Qi juga akan terpengaruh seumur hidupnya. Jadi, aku mohon Yang Mulia Pangeran Qin mengabulkannya. Kalau kamu sudah bulat tekad, Raja akan mengabulkanmu. Liar. Apa yang akan kamu lakukan? Kebenaran apa? Ayahku. Masih ada rahasia lain? Yan Qi, apa yang kamu lihat ini bukanlah seluruh kebenaran. Apa? Kamu masih bermain teka-teki di saat genting seperti ini? Cacing penguji hati tidak mungkin dipalsukan. Bagaimana ini tidak bisa disebut kebenaran? Shenli, tanpa cacing penguji hati, tidak bisa membaca ingatan, omong kosong belaka. Nyawamu sampai di sini. Liar, apa maksudmu? Yun Er,
Kamu pikir dengan memakan 4 cacing, semua kebenaran tidak akan muncul lagi? Kamu sebenarnya mau bilang apa? Kalau kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Yanci, ingat waktu kita ke selatan dulu? Aku memberimu kantong itu. Kantong? Ada apa dengan kantong ini? Ini, Cacing penguji hati. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bodoh. Ayah, masa 1 tahun hampir habis. Liar juga hampir menyelesaikan misinya. Sipat, Binuja, keluarga kita akan memberi hadiah besar. Siapa yang berani? Liar, Jengen. NAK. Liar, kamu ngapain? Muntahkan. Liar, kamu akan mati begini. Kenapa? Cepat lihat, gambar ingatan muncul. Ayah, sudah larut. Ayah mau apa? Mereka sudah pergi? Siapa yang pergi? Yun Air dan Chowdawang. Malam keluarga Gu dibantai. Kamu dan Cao Doang yang pergi ke kediaman keluarga Gu. Tidak mungkin. Malam itu, Gu Shizhen jelas-jelas sudah kukalahkan. Kau apakan dia? Kenapa tidak melanjutkan? Aku mengerti. Ternyata kau bersekongkol dengan si tua bangka ini untuk menipuku. Kalau bukan karena ini, bagaimana mungkin kami bisa mengungkap kalian semua? Benar-benar kau? Suamiku Gu. Jangan panggil aku begitu. Jijik. Dasar perempuan. Karena kau, aku akan membunuhmu. Kurang ajar. Aku adalah putri Nanjiang. Siapa berani menyentuhku? Bangsa kau orang Nanjiang biadab. Bahkan berencana membunuh saksi, bangsa kalian. Kalian para bajingan. Aku akan membunuh kalian. Bukan bangsaku, pastilah hatinya jahat. Tak peduli kau putri negara mana, siapa yang mengancam Daxia akan dibasmi. Aku malah menyakiti orang yang paling kucintai. Orang yang paling kucintai. Suamiku Gu. Aku menemanimu siang dan malam. Apakah kau sama sekali tidak mencintaiku? Orang yang kucintai. Dari awal sampai akhir hanya Shenli. Aku buta. Sampai tertipu olehmu. Kalau begitu orang yang paling kau cintai, sebentar lagi akan mati. Bodohnya, tenanglah. Kau pasti akan baik-baik saja. Ayah, maksudmu, semua yang kau katakan sebelumnya palsu? Ya, semuanya palsu. Yun Air Parati Iblis. Menggunakan ilmu sihir Nanjiang untuk membantu Cao. Memanipulasi kesadaran kami, tujuannya untuk membasmi. Kami para pejabat yang setia pada Kaisar. Aku menolak bekerja untuk mereka. Dia diam-diam menyihir keluarga Gu dengan penyakit kolera. Memaksaku mengaku menyebarkan wabah, tujuannya memicu kebencianmu agar kami saling bunuh. Memelukin keluarga Gu. Ya Yun Er ini. Menggelanjutkan membunuh Shenli. Nah, sekarang, bagaimana aku harus menjelaskan pada Pangeran Cao? Ayah, ini semua kesalahan anakmu, sampai tertipu oleh musuh. Ternyata inilah kebenarannya. Tabib Gu juga difitnah. Dukun wanita Nanjiang dan penjahat Cao. Kalian menggunakan cara yang begitu hina untuk memfitnah orang yang setia. Sanggu Memelukin. Jangan percaya padanya. Ini semua adalah rencana Gu Shizhen yang iri pada Nanjiang. Jangan percaya padanya. Ayah, kalau begitu, kenapa kita tidak melaporkan pada Kaisar? Biarkan Kaisar yang memutuskan untuk kita. Kaisar. Liar. Kamu terlalu naif. Sekarang, para Kasim berkuasa di sekitar Kaisar. Semua adalah orangnya.
Melaporkan pada kaisar sama saja dengan menjerumuskan diri sendiri. Lear, ayah punya satu permintaan. Lepaskan aku, kalian para bocah imut. Percaya pada bocah imut itu. Ayah, apa yang ayah ingin Lear lakukan? Keluarga Gu sudah pasti akan binasa. Ayah ingin menggunakan 13 nyawa sisa keluarga Gu untuk membersihkan Daxia. Ayah, Benda ini, simpan baik-baik. ini adalah gunakannya hati. Guna ini. Ayah sudah memodifikasinya, dipadukan dengan teknik yang ayah ajarkan. Ia akan mengeluarkan dengan paksa saat kau hampir mati. Hiningan yang paling engine kau tunjukin pada dunia. Ayah, maksud ayah adalah Ayah ingin kau mengikuti rencananya. Bunuh kami sesuai rencana bocah imut itu. Lalu ungkap kejahatan bocah imut itu bersekongkol dengan bangsa asing dan mengkhianati Daxia. tidak. Tidak bisa. Ayah, Lear tidak sanggup. Lear, dengarkan ayah. Rencana Pangeran Qin untuk menjatuhkan Cao sudah dimulai. Setiap langkah harus dilakukan dengan presisi. Tapi, Liar sudah menggerbangkan banyak pahlawan demi menjatuhkan Cao. Kita harus berjuang untuk memberi Pangeran Qin waktu 1 tahun. ayah, ini terlalu kejam. Kau harus tahan. NAK, tahanlah sampai setahun dari sekarang. Saat itu, begitu seluruh pasukan Pangeran Qin tiba, kita bisa mencabut Sisio Kiai sampai ke akarnya. Ternyata, Nona Shen dan Tabib Gu sudah berkorban begitu besar untuk Daxia kita. Mereka rela mempertaruhkan nyawa dan kehormatan. Dengan semangat seperti ini, kami tidak bisa menunggu lagi. Mohon Pangeran Qin tua, bunuh pengkhianat Cao, usir orang barbar. Kembalikan perdamaian untuk Daxia kita. Apa yang telah kulakukan? Sungguh lelucon yang sangat besar. Kalian pikir Gu Shizhen itu orang baik? Diam, Ibli. Sudah ketahuan masih membela diri. Aku membela diri, aku akan beritahu kalian kebenarannya. Sisio Kiai Gu Shizhen ini, dulu di perbatasan selatan, gagal berobat malah dihukum ayahku. Sejak itu, dia menyimpan dendam. Menurutku, orang barbar selatanlah yang bukan orang baik. Benar. CIH. Bahkan ingatan Shenli hanyalah untuk memfitnah wilayah selatanku, balas dendam pribadi. Kalian orang Daxia, yang paling licik. Diam. Ayahku bukan orang seperti itu. Ye Yun Er, sampai sekarang kau masih belum menyesal? Akan kubuatkanmu jelas. Bunuh semuanya. Jangan tinggalkan satu nyawa pun. Jangan sampai merusak rencana besar sang menteri. Tenang, aku sendiri yang memberi racun. Ditambah wanita ini menusuknya. Dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Lelaki tua. Walaupun kau tahu ada rekan APA gananya, tetap hanya bisa jadi boneka di tanganku. Sungguh hebat akal putri, satu jurus racun boneka. Satu jurus racun haos bisa melemparkan tanggung jawab wabah ke keluarga Gu. Ini jauh lebih hebat daripada racun yang diberikan kepada kaisar tua. Shenli, meskipun cintamu dengan Guanci dalam, apa gunanya? Karena kau jadi tong dan melihat pemandangan ini. Dia pasti akan kembali ke Nanjiang bersamaku dan tunduk patuh. Untuk memastikan senyumannya berjalan lancar, aku akan menambah satu pasukan lagi. Atas perintah, menggeledah orang-orang yang tidak berkepentingan minggir. Tunggu. Pasukan Jinyue datang, cepat pergi. Liar. Ye Yun Er. Sayangku. Kalian berani menghina keluargaku seperti ini, aku pasti akan membuat kalian membayar dengan darah. Sayangku, berani-beraninya kalian mencoba membunuh Kaisar Daxia. Pan Amerika. Balas dendam untuk Tabib Gu dan Nona Shenli. Ayo, orang-orang. Tangkap Cao Wang dan Samuel penjekatnya. Jika ada yang melawan, bunuh tanpa ampun. Aku adalah orang yang diutus oleh Yang Mulia. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Pangeran, kamu benar-benar berani menyentuhku? Aku memiliki surat wasiat kaisar sebelumnya di tanganku. Apa yang tidak berani kulakukan? Nyawa Yang Mulia. Pangeran tidak menginginkannya lagi. Cao Dewang.
Apa yang kamu lakukan kepada Kaisar? Aku telah berkuasa di istana selama bertahun-tahun. Kalian pikir aku tidak menyiapkan rencana cadangan? Yang mulia telah dirikan olah Raken Kaus Nanjiang. Setiap 7 hari harus minum obat penawar. Jika tidak, Pasti akan mati. Sayangku, kamu bersekongkol dengan orang Nanjiang untuk membunuh Kaisar. Ini adalah pengkhianatan besar. Kekek, Bagaimana ini? Pandren, Sekarang lepaskan aku. aku jamin Yang Mulia akan selamat. Jika tidak, Kalianlah yang melakukan pengkhianatan besar. Sengaja ingin membunuh Kaisar, ya? Benar bukan? orang tua, seberapa banyak pasukanmu pun, apa gunanya? Aku memegang Kaisar sebagai sandera. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Hamba tua memberi hormat kepada Yang Mulia. Ini. Xiao Duang, Baronia Cao. Kaisar, Anda. Bagaimana Anda bisa datang? bukankah dia dikurung di istana? Ini, Hehe. Kaisar datang. Hidup Kaisar, hidup selamanya. Bangunlah. Terima kasih, Kaisar. Palsu. Ini pasti palsu. Sayang, apa yang kau lakukan? Tua bangka, beraninya kau. Berani menyuruh orang memasukkan Kaisar. Xiao Duang, kau mengendalikan aku bertahun-tahun. Apakah aku asli atau palsu? Kau masih tidak jelas? Seluruh istana adalah mata-mataku. Bagaimana kau menyelamatkan Kaisar? Kau pikir dalam setahun ini, Apa yang sudah kulakukan? Cao Dewang. Kau mengurung Kaisar, menguasai pemerintahan, benar-benar pikir bisa menutupi langit dengan satu tangan. Jujur saja. Mata-matamu di istana. Sudah lama ku pengaruhi. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku bersabar selama setahun. Selain mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan kalian sekaligus. Selain itu, Adalah untuk Raken Kau itu. Apa maksudmu? pasukan berkuda Dacia sudah lama menghancurkan seluruh wilayah Nanjiang. Aku memegang sampai review pasukan. Ini. Bagaimana mungkin? Hanya ayam dan anjing saja. Sama sekali tidak tahan pukulan. Ngomong-ngomong, Harus berterima kasih pada ayahmu. Ayahmu sebelum meninggal menyerahkan obat penawar untuk menyelamatkan Kaisar. Nanjong. Sudah dihancurkan. Sayang, bersiaplah untuk mati. Sayang, bersiaplah untuk mati. aku bahkan jika mati, akan menarik beberapa orang sebagai teman. Ayo, Serang. Lindungi Kaisar. Kau mengkhianati sang pangeran. Aku hanya setia pada Kaisar. bagaimana? Bagaimana bisa begini? Keluarga kita tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Mengapa kalian mengkhianati keluarga kita? Mengapa? Sudahlah. Sayangku. Benar-benar menganggap dirimu sebagai Kaisar. Henggual, Tangkap mereka semua. Lepaskan aku. Kalian tunggu saja. Yun kamu cari Lang. Atas titah Kaisar yang diberkati langit. Kasim Chowdawang berskongkol dengan bangsa asing. mengacaukan pemerintahan dan membunuh pejabat setia, kejahatannya tak terampuni. Segera masukkan ke penjara bawah tanah dan eksekusi setelah musim gugur. Para pengikutnya seperti Sang Tong dan lainnya Ditangkap dan menunggu hukuman. Tabat Gushirjan. Sisha dan Berjeza. Gugur untuk negara. Hatiku sangat sedih dan memiliki namanya. Dianugerahi gelar Pangeran Setia. Wanita Shenli yang bijaksana. menanggung malu dan berjasa besar, perasaannya mengharukan. Dianugerahi gelar Nyonya Terhormat tingkat 1, diberikan emas 1000 keping dan kain sutra 100 gulung. Rumah sakit kerajaan harus mengobatinya dengan segenap tenaga, pastikan dia sembuh. Demikian titah. Tabut Li. Liar, bagaimana keadaannya? Aduh, Tabut Li, jangan hanya menghela napas. Liar, apa yang terjadi? gadis Shenli telah meminum pil jiwa 9 putaran. Nyawanya tidak dalam bahaya. TAPI. Tapi apa? Gadis Shenli telah meminum 5, kaking hati berturut-turut. Sudah melebihi batas yang bisa ditanggung manusia biasa. Organ dalamnya sudah rusak, dan pikirannya juga terluka parah.
Bagaimana cara mengobatinya? Butuh obat apa? Katakan. Aku akan mencarikannya. Putri. Tuan Gu, maafkan kedatangan tuanku. Tubuh gadis Shenli sudah seperti lampu yang kehabisan minyak, pikirannya hilang, seperti orang mati hidup. Tidak mungkin. Kamu berbohong. Bagaimana mungkin liar? Seperti orang mati hidup? Tabut Li, lihat lagi dia. Aku mohon, lihat lagi. Tuan Gu, cara malat yang ini kelas. Gadis Shenli. Mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Bagaimana bisa begini? Maafkan aku, ini semua salahku. Aku yang menyakitimu. Kamu telah berkorban begitu banyak untukku dan keluargaku. Tapi aku menyakitimu, aku pantas dihukum. Kamu pantas mati. Sekali, 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali pun, tidak akan bisa menghilangkan kebencianku. Kalau bukan karena Liar masih mencintaimu, aku ingin menggigitmu hidup-hidup. Liar, bangunlah, aku tahu aku salah. Marahilah aku. Pukullah aku. Aku hanya ingin kau memandangku sekali lagi. Untuk terakhir kalinya. Dulu kau sangat menjaga kebersihan. Mulai hari ini, aku akan membersihkan tangan dan wajahmu setiap hari. Jadi saat kau bangun, kau tidak akan marah lagi karena kikuku, bukan? Mereka bilang, aku yang membuatmu seperti ini. Benar? Kalau bukan karena aku. Bahkan jika saat itu aku sedikit saja mempercayaimu. Kau tidak akan berakhir seperti ini karena ulahku. Ini semua salahku. Guyanci, apa yang kau lakukan? Lihat dirimu sekarang, seperti apa ini? Liar berkorban untuk Dacia. Untuk keluarga Gu, nyaris kehilangan nyawanya. Beginikah caramu membalasnya? Aku. APA lagi? Sekarang kebenaran sudah terungkap, kau tidak mencari cara untuk menyelamatkannya. Malah meratapi diri sendiri. Pantaskah kau padanya? Kakak, jangan lagi. Gu King juga sedang sedih. Humph, kalau bukan karena kebodohan dan kecurigaannya, Liar tidak akan seperti ini. Benar. Ini semua karena aku. Ini adalah barang sitaan dari rumah Cao. Naskah tulisan tangan ayahmu. Mungkin di dalamnya ada cara untuk menyelamatkan Liar. Gubuk hati nurani. 5 racun menggerogoti hati, jiwa terpisah dari tubuh. Jika dipadukan dengan bunga teratai puncak, mungkin bisa menyatukan kembali jiwa. Ada harapan. Paduka, hamba mohon untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil kepala pengadilan. Gu Aiking, apa maksudmu? Situasi istana baru stabil. Sedang membutuhkan banyak orang. Baginda, bagi hamba, jabatan dan gelar hanyalah fata morgana. Sekarang, aku hanya ingin mencari kembali jiwa liar. Menjelajahi ribuan gunung, melewati neraka sekalipun. Aku tidak akan menyerah. Humph, setidaknya kau masih punya hati nurani. Aduh. Kalau kamu sudah memutuskan begitu, aku setuju. Aku akan mengirim beberapa pengawal untuk melindungimu selama perjalanan mencari obat. Liar, aku tahu kamu sedang tidak nafsu makan. Tapi kita masih punya perjalanan panjang. Minum sedikit lagi, ya? Cuma sedikit, ayo. Liar, cepat bangun, ya? Aku sangat ingin mencicipi bubur biji teratai buatanmu. Guyanci, jangan terus-terusan melihat, nanti matamu rusak. Ayah pasti akan memarahimu. Kan ada kamu di sini, ayah tidak akan memarahiku. Ayo, coba bubur biji teratai yang kubuat untukmu. Bagaimana? Manis sekali. Aduh, pelan-pelan. Liar. Dulu kamu selalu bilang aku ceroboh.
Bahkan menyisir rambutmu saja tidak bisa. Sekarang aku sudah belajar, aku bisa banyak gaya rambut. Nanti kalau kamu bangun, setiap hari aku ganti gaya rambutmu. Ya, Menurut catatan medis, bunga teratai puncak itu ada di bawah tebing ini. kalian jaga lihat di sini, aku akan turun untuk mengambil obat. Tidak boleh, Tuan. Tempat ini sangat berbahaya, biar bawahan saja yang pergi. Cara mengambil bunga teratai puncak sangat khusus. Sedikit salah, khasiatnya akan hilang, kalian tidak bisa menanganinya. CAPI, Tuan. Jangan banyak bicara. Tuan, hati-hati. Liar, tenang, bahkan jika nyawaku taruhannya. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aduh, Tuan, kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Aku tidak bisa. Aku belum menyelamatkan Liar. Tuan, Tidak usah. Ada harapan, ayo. Liar. Tunggu sebentar lagi. Obatnya hampir jadi. Kalau obat ini bermasalah, aku malah menyakitinya lagi. Tuan tidak boleh, khasiat obat ini belum jelas. Tuan. Tidak apa-apa. Untung aku sudah mencoba obatnya lebih dulu. Kalau tidak, Liar akan celaka lagi. Obat ini sangat dingin, butuh satu ramuan lagi untuk menetralkannya. Liar. Ayo. Minum obat. Liar, kamu bangun. Liar. Kenapa? Kenapa masih belum bangun? Kenapa? Tuan. Kenapa? Liar. Tuan, bawahan ini pernah mendengar saat berkelana di masyarakat. Ada seorang tabib sakti yang tinggal di gunung sekitar sini. Mungkin dia bisa menyelamatkan Nyonya Gu. Tabib Sakti. Siapa? Di mana dia? Orang ini tidak punya nama, di dunia persilatan dijuluki Raja Racun. Konon ilmu pengobatannya sangat luar biasa. Tidak kalah dengan almarhum Tuan Gu dulu. CAPI. Tapi apa? Tapi dia orangnya aneh, dingin, dan paling ahli menyembuhkan dengan racun. Dan dia selalu acuh tak acuh terhadap hidup mati, mau tidak mau menolong. Tergantung suasana hatinya saat itu. Jangan banyak bicara, cepat bawa aku ke sana. Tuan, ini adalah tempat persembunyian Raja Racun. Ayo. Guyanci muda menghadap senior. Mohon senior bersedia menolong. Selamatkan istri hamba. Maaf mengganggu. Tidak lihat aku sedang membuat obat? Ah. 5 racun menggerogoti jantung. Jiwa sudah terlepas, tapi masih bertahan. Hey, Lemayan Minarik. Senior bisa melihat penyakitnya? Apakah ada cara menyembuhkannya?
Bisa. Benarkah kata senior? Apa yang senior butuhkan? Uang atau obat? Hamba rela melakukan apapun. Aku bilang bisa, tapi tidak pasti akan melakukannya. Senior, asalkan senior mau menolong Liar. Apapun syaratnya, aku akan setuju. Bahkan nyawaku sekalipun. Niawama. Bagi aku, tidak ada nilainya. Tapi, aku baru saja membuat ramuan baru. Kebetulan butuh orang untuk mencoba obat. Berani minum? Jangan tuan. Obat ini belum jelas ada racun atau tidak, tabib. Bolehkah aku yang menggantikan mencoba obatnya? Kau pantas? Aku punya aturan. Siapa yang minta diobati, dia yang coba obat. Bagaimana? Tak berani minum? Kalau begitu, pulang sana. Liar, ini hutangku. Asal bisa menyelamatkanmu. Meski harus menderita, aku rela. Ernie, Jangan serang. Aku masih bisa bertahan. Bagus. Ternyata tidak mati. Obat sudah dicoba, mohon petunjuk senior. Aku tidak akan ingkar janji. hari ini aku masih perlu persiapan. Kalian pulang dulu, besok datang lagi. Menemui senior. Anak muda, sipat duduklah. Senior. Santai, santai. Penyakit istrimu, aku yakin bisa sembuhkan. Kabarnya ternyata benar. Tabib ini kemarin masih dingin, hari ini sudah ramah. Orang ini memang aneh. Kalau begitu, terima kasih senior. Gampang. Pegang baik-baik, aku akan tusuk jarum. Sudah. Ini, sudah selesai. Liar, Gu, ini mana? kau sadar? Bagus sekali, Liar. Akhirnya kau sadar. Gu, sepertinya kau sangat suka. Hadiah besar dariku ini. Liar, Gu, ada apa? mengapa pandangan Liar terasa asing? Kau masih ingat aku, Liar? Bagus sekali. Akhirnya kau sadar. Gu, Tabib, mengapa Liar tidak bisa bicara? Dia diserang 5 racun, nyaris tewas. Bisa selamat saja. Sudah untung besar. Rohnya belum kembali. Wajar kalau reaksinya lambat. Ternyata rohnya belum stabil. Aku terlalu buru-buru. Liar, tak masalah, berapa lama pun tak apa. Roh istrimu belum kembali, perlu istirahat di sini beberapa hari. Berikan obat ini pada istrimu, besok pasti sembuh. Kebaikan senior tidak akan pernah kulupakan. Liar, Sayangku ingin memberitahu Guyanci. Kau dikendalikan, minum ramuan mabuku. Aku ingin lihat bagaimana kau melawan. Liar minum obat. Yanci, tolong aku. Liar, lihat, cepat lihat. Ini kue yang kubuat sendiri untukmu. Gulang, kau sangat baik padaku. Tapi sudah lama tidak membuat, tidak tahu rasanya bagaimana. Cobalah. Apa ini? Terlalu manis, cepat ambil. Manis. Enak. Yanci, kue pir buatanmu. Masih enak seperti dulu. Apa yang terjadi? Liar sejak kecil paling suka. Kue pir buatanku, bagaimana bisa merasa aneh? Gulang, aku baru bangun, tidak ada nafsu makan. Tidak bisa makan yang manis-manis. Oh. Tidak apa-apa, aku kurang pertimbangan. Senior,
Junior ada satu hal yang tidak mengerti, ingin bertanya. Apakah selera orang yang terkena racun Gu bisa berubah? Omong kosong. Racun Gu hanya merusak tubuh, tidak mungkin mengubah selera seseorang. Ah, tentu saja. Mungkin ada pengecualian. Jangan-jangan istri kecilmu tidak mau makan masakanmu. Tidak, Junior hanya bertanya saja. Ahahaha. Jangan-jangan aku terlalu banyak berpikir. Apa ini? Terlalu manis. Gulang, ini mana? Gulang, kau sangat baik padaku. Tidak. Lia tidak pernah memanggilku Gulang. Dia bukan Shenli. Ilmu rahasia Nanjiang menggunakan jiwa orang hidup untuk merebut tubuh orang lain. Yang direbut, jiwanya terkurung dalam tubuh, awalnya seperti orang bodoh. Pelaku bisa menyelesaikan penggantian jiwa pada hari dan waktu Yin. Hari dan waktu Yin. 3 hari lagi. Yeun Er, kau, pasti kau. Berani-beraninya menyakiti Li-erku. Bagaimana urusannya? Yang Mulia, kami telah memeriksa sekitar pondok kami. Dalam radius 10 li. Ada temuan? Yang Mulia, ini ditemukan di lembah sebelah timur. Kain dari keluarga kerajaan Nanjiang. Tidak hanya itu. Kami juga menemukan ini. Ini bahan obat ulat boneka. Yeun Er, kamu cari 3. Yang Mulia, istri Anda dikendalikan oleh penyihir Nanjiang. Apa yang harus kami lakukan? Lanjutkan pengawasan, jangan sampai membuat mereka curiga. Baik. Yeun Er, lepaskan aku. Lupakan saja Shenli, kamu tidak bisa mengalahkanku. Lihat, Gulang sekarang sangat baik padaku. Dia tahu kamu sudah bangun. Dan sangat memperhatikanku. Mengapa? Apa salah dan dosaku padamu? Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Karena kau menghancurkan keluargaku dan membuatku kehilangan segalanya. Begitu tiba saatnya. Tubuhmu ini beserta cinta masa lalumu akan menjadi milikku. Sedangkan kamu, tunggulah sampai jiwamu hancur. Li-er, waktunya minum obat. Gulang, kamu sangat baik padaku. Li-er, kondisi jiwamu belum stabil, istirahatlah yang cukup. Obat yang disiapkan tidak ada masalah, kan? Yang Mulia tenang, yang kami siapkan adalah obat penenang khusus istana, bahkan dewa sekalipun akan tertidur seharian. Buka pintu. Baik. Bau sekali. Yang Mulia, racun suci sudah 3. Ternyata benar. Setelah dikendalikan akan menjadi 3. Li-er, segera kirim surat merpati kepada putri. Minta dia datang dengan pasukan. Baik. Kamu jaga tempat ini sebelum putri datang. Jangan bertindak gegabah. Baik. Yeun Er, penderitaan Li-er akan kubicarakan 1000 kali lipat padamu. Li-er,
Tunggu sebentar. Aku akan segera menyelamatkanmu. Gu, aku lapar. Kapan makan siangnya siap? Liar, kita baru saja sembuh dari sakit. Aku masih ingin lebih lama bersamamu. Kalau kamu lapar, aku akan masak untukmu sekarang, ya? Shenli, oh Shenli. Wajahmu memang cukup cantik. Tak heran Gu terus mengingatmu. Jangan melawan, percuma. Sekarang kesadaranmu lemah. Mau merebut tubuhku? Mimpi, Yun Er. Yanci akan segera tahu tipu dayamu. Kamu tidak akan berhasil. Lalu bagaimana? Setelah jiwa kita bertukar, aku akan menjadi dirimu. Yanci menghadapi tubuh ini. Masih tega menyakitinya? Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, kerajaan Nanjiangku tidak akan hancur, aku tidak akan kehilangan tempat tinggal. Kamu mengambil segalanya dariku. Jadi aku juga akan mengambil milikmu, tubuhmu, kekasihmu, bahkan nyawamu, Yun Er. Tubuhku sudah hampir habis tenaganya. Bahkan jika kamu mendapatkannya, lalu apa gunanya? Tenang, saat waktu gelap tiba dan pertukaran jiwa berhasil, aku akan menanam simbiosis ini untuk Gulang. Kita akan hidup bersama selamanya. Dari kehidupan ke kehidupan. Dia selamanya hanya akan menjadi milikku. Hahaha. Shenli, kamu lihat? Ini persiapan khususku untukmu. Ritual pertukaran jiwa. Saka? Yanci. Yanci, gimana kamu? Jangan berteriak, Guyanci tidak akan datang menyelamatkanmu. Setelah malam ini, jiwamu akan lenyap. Mulai sekarang, aku adalah Shenli yang baru. Aku akan menggantikanmu. Selamanya. Menemani Guyanci. Ayo, jadilah persembahanku. Ah, Liar. Guyanci, di mana liar? Sial, Yun Er sudah bertindak. Apa katamu? Aku menyuruhmu melindungi liar. Begini caramu melindunginya? Yunar terlihat di pemakaman liar sebelah timur. Kuburan massal. Tempat dengan energi negatif terkuat. Sial, dia akan mulai mengganti jiwa. Ganti jiwa. Yanci ah. Shenli, sudah berakhir. Segalanya milikku sekarang, hahaha. Yun Er berhenti, beraninya kau. Guyanci, kau ternyata tahu rencanaku. Perempuan iblis, kau membunuh pejabat setia negara kita. Sekarang masih ingin melakukan ilmu hitam ini, merebut tubuh orang, pantas mati 1000 kali. Jika kalian mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Yun Er. Lepaskan dia. Bebaskan dia. Guyanci, dengan hak apa kau memerintahkanku? Aku tanya padamu. Apa yang kurang dariku dibandingkan? Shenli perempuan ini? Selama ini, aku memberimu strategi, membersihkan rintangan untukmu. Mengapa yang kau cintai bukan aku? Kau licik dan kejam. Demi kepentingan pribadi, rela membunuh orang tak bersalah. Berani menyamakan diri dengan liar? Dengan kejahatanmu ini, pantas masuk neraka. Kalau baju lihat ini APA. Ini adalah simbiosis dari selir Xinjiang Selatan saya. Orang yang terkena Gu bisa berbagi hidup. Inilah yang kau kere-kere. Cara menyelamatkan Shenli. Tapi sekarang, aku akan menghancurkannya. Bagi. Ada APA Guyanci? Bukannya kau sangat mampu? Kenapa kau takut? Guyanci, jangan dengarkan dia. Dia sudah gila. Ini cuma tipuannya. Ini satu-satunya cara menyelamatkan Shenli. Mau bertaruh? Tidak bisa bertaruh. Aku tidak bisa kehilangan liar. Menyerahkan simbiosis dengan Shenli. Aku akan melepaskanmu.
Sepertinya kau sangat ingin menyelamatkan perempuan ini. Baik. Perlututlah. Perempuan iblis, beraninya kau. Perlutut. Liar demi aku dan keluargaku, menanggung penghinaan dan siksaan. Lututku ini, apa artinya? Guyanci, sebelumnya kau pura-pura suci di depanku. Berlagak orang suci. Bahkan tidak memberikan senyuman pun padaku, sekarang. Kau malah demi wanita ini. Rela mengorbankan harga dirimu sendiri. Kau bertanya, mengapa aku tidak mencintaimu? Liar mengutamakan dunia, demi melindungi kedamaian Xia. Rela menanggung cercaan sepanjang masa, merasakan sakit tulang yang terpotong, ini adalah kebajikan besar. Sedangkan kau, Ye Yun Er, demi kepentingan pribadi, tidak segan memicu perselisihan dua negara, meracuni orang setia, membunuh orang tak bersalah. Ini adalah kejahatan besar, egois dan mementingkan diri sendiri. Kau kejam dan licik, mengapa aku harus mencintaimu? Guyanci, aku membencimu. Kalau begitu, kebencianmu itu bawa ke neraka saja. Kau benar-benar sudah memikirkannya? Liar demi aku, demi keluargaku, demi rakyat dunia. Tidak mempedulikan nyawa, tidak mempedulikan reputasi. Dan aku, sudah saatnya melakukan sesuatu untuknya. Tunggu. Si penyihir itu selalu licik, pasti ada tipu muslihat dalam cacing simbiosis ini. Ada tipu muslihat pun bagaimana? Bisa bersama Liar, hidup dan mati bersamanya. Adalah satu-satunya harapan Guyanci dalam hidup ini. Guyanci. Liar rela menenggang serkan sepanjang masa. Bukan ingin kau mati. Tapi ingin kau hidup. Untuknya, untuk keluarga Gu, menyaksikan kedamaian dunia. Menyaksikan negara makmur rakyat sejahtera. Aku mengerti semuanya. Tapi jika tidak ada dia, kedamaian dunia ini, bagiku, sama seperti neraka. Gila. Kalian berdua suami istri, sama-sama gila. Yang Mulia Putri. Terakhir, aku ingin meminta bantuanmu sekali lagi. Katakan. Jika aku mati, tolong Yang Mulia Putri, kuburkan aku bersama Liar. Tunggu. Liar, lihat, bunga pir tahun ini mekar begitu indah. Masih ingat? Waktu kecil, kita selalu bermain petak umpet di hutan. Kau sembunyinya pintar, aku selalu mencari lama. Aku selalu sibuk menyelidiki kasus. Hingga tak sempat lagi menikmati bunga pir bersamamu. Liar, masih ingat pohon pir ini? Tahun itu aku bersumpah di sini, akan menikahimu. Membuatmu menjadi pengantin tercantik di Dacia. Liar tidak ingat. Tak apa. Aku akan selalu menemanimu, menceritakan hal-hal yang terlupa. Perlahan-lahan, setahun tak cukup. Maka 10 tahun. 10 tahun tak cukup. Maka seumur hidup. Liar. Enak. Aku akan membuatkanmu kue bunga pir seumur hidup. Liar. Di sisa hidupku, aku akan mengajakmu menjelajahi keindahan dunia. Mencicipi semua hidangan lezat, mengganti semua yang terlewat. Yanci.